Tuhan cara apa untuk saya bisa menegur orang-orang macam hidup dalam kayak seperti ini. Akhirnya lalu itu saya lihat ada kelas menulis Indonesia Legani itu, saya lihat itu macam saya terdorong. Terus saya berkata, kau belajar menulis dulu, apa yang kamu pikir menjadi sakit hati buat Maria itu mungkin di situ. Akhirnya saya memilih untuk saya harus belajar ke bawah dulu. Saya tidak boleh di atas, saya harus turun dulu. Nanti ada saatnya untuk saya naik begitu. Dalam artian itu saya akan sukses ketika saya belajar menulis, terus saya belajar kepada orang-orang yang pintar, saya belajar di situ saya bisa tahu, dan suatu saat itu saya jadi orang juga dan saya bisa mengajarkan orang lain untuk mereka juga terima keselamatan, maksudnya kemerdekaan dalam diri, kemerdekaan dalam keluarga maupun kemerdekaan kita punya apa yang kita rindukan begitu. Jadi itu menginspirasi saya untuk mungkin saya masuk di kelas ini. Apalagi kalau saya lihat orang jalan macam mabuk-mabukan, itu saya lebih parah. Saya lebih parah, saya macam, kenapa ya? Itu Papua luas Pak. Itu banyak orang boleh, kita mengajar tanpa memungut biaya itu kita belajar. Kita ngajar orang supaya orang-orang itu menjadi sukses, tidak boleh dong mabuk-mabuk lah. Lu tidak boleh nakal-nakal lah begitu. Karena saya ini dulu kelas daripada maksudnya anak yang pernah nakal, jadi saya juga merasakan begitu. Dulu saya juga kelas begini karena saya punya masalah, sehingga saya dulu mabuk, saya dulu makan pinang sampai main rokok. Tapi setelah itu saya tinggalkan satu demi satu kelas-kelas ini yang harus kita selamatkan mereka, karena ini kita butuh mereka, dong butuh kita butuh mereka begitu. Saya selamatkan supaya selamat di kita punya alam sendiri, kita selamatkan dan kita selamatkan semua begitu. Kepala sekolah dia panggil saya, coba kau membaca dulu. Saya malam itu berdoa, saya sudah membaca, sudah tahu lancar banget. Iya langsung, dia kasih dia. Saya dari SMP, bapak meninggal jadi saya ke Timika. Sudah dari Timika juga teman-teman lain itu sudah sekolah, tapi saya itu ingin sekolah juga. Sudah macam saya punya badan itu macam gelisah begitu, saya ingin mau sekolah begitu, tahu? Teman-teman semua sekolah. Jadi bagaimana saya dari situ tuh, semua teman-teman itu dong semua sekolah. Jadi saya buat itu macam mau sekolah juga begitu. Waktu itu saya ingin itu ya sudah tidak sekolah di situ. Jadi macam saya nanti cari jalan untuk yang agama kah, yang sekolah tuh sekolah-sekolah gereja kah apakah itu ya, nanti saya cari jalan. Yang gratis gitu. Iya, yang gratis kah, yang sekolah-sekolah gereja kah, yang guru-guru agama kan dan sekolah itu. Nanti saya cari jalan di situ. Saya pikir di dalam hati itu saya punya pikiran itu begitu saya. Kalau sekolah yang lain itu tidak. Waktu itu saya ingin itu ya sudah tidak sekolah di situ. Jadi macam saya nanti cari jalan untuk yang agama kah, yang sekolah tuh sekolah-sekolah gereja kah apakah itu ya, nanti saya cari jalan. Yang gratis gitu. Iya, yang gratis kah, yang sekolah-sekolah gereja kah, yang guru-guru agama kan dan sekolah itu. Nanti saya cari jalan di situ. Saya pikir di dalam hati itu saya punya pikiran itu begitu saya. Kalau sekolah yang lain itu tidak. Selain kamu menginspirasi orang lain, kalian bantu orang lain keluar dari kesulitan hidup, terus itu punya aktivitas sehari-hari, itu juga dia memberikan penyembuhan secara pribadi. Gitu. Karena banyak orang yang kena stroke, kena penyakit gula, terus kena kanker otak, itu terjadi karena mereka banyak menyimpan sesuatu di dalam diri. Mereka tidak mau bercerita. Gitu. Mereka simpan terlalu banyak, akhirnya itu menyakiti orang, jadilah banyak penyakit. Nah, makanya ketika kamu tuangkan keluar apa yang kamu rasa kamu tuang dalam tulisan. Kamu baca buku apa saja, penulis-penulis itu umur paling panjang itu kebanyakan menulis. Kenapa para filsuf bisa hidup sampai di usia-usia, para pendeta, para ini semua kenapa bisa hidup sampai usia 100 tahun, 100 lebih? Karena mereka menulis. Untuk ajar jemaat mereka menulis. Tuangkan keluar. Tidak penuh terus, tapi dia tetap kasih kurang setengah supaya masuk keluar lagi. Jadi kau menulis itu kau menyembuhkan kau diri sendiri. Jadi kau terbebas dari setiap penyakit-penyakit yang sering dialami oleh manusia. Jadi penyakit yang bukan datang dari luar tapi berasal dari dalam. Ya. Gitu. Jadi yang kalau kau simpan itu, kalau kau marah orang pasti kau akan marah lewat tulisan. Pasti kalau kau marah pemerintah pasti bukan marah lewat tulisan. Ya. Begitu kalau kau marah sama bisnis, marah sama orang tua, marah sama Tuhan, marah sama apa, Tuhan kan dalam tulisan saja. Begitu. Jadi itu akan mewakili banyak perasaan. Jadi kita ingin jadi keterwakilan dari banyak perasaan anak-anak muda di Papua Tengah. Jadi kita bantu selamatin mereka dengan apa yang kita bisa gitu. Jadi memang saya berharap itu nanti di kelas-kelas ini kedepannya itu teman-teman bisa
apa bisa tulis terus memberikan inspirasi kepada anak-anak yang di luar. Lebih banyak itu tolong kepada anak-anak yang putus harapan. Kayaknya bisa ya. Karena anak-anak Papua ini kebanyakan putus harapan. Harapan ada yang datang dari orang tua, mungkin karena mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tapi karena orang tua ini sibuk dengan pekerjaan, akhirnya mereka lebih banyak di luar. Nah, ketika mereka di luar, orang tua tidak bisa atur mereka. Kenapa tidak bisa atur? Karena mereka dapat keluarga di luar. Mereka teman-teman yang lebih mengerti mereka daripada mereka orang tua. Begitu. Jadi ketika itu akan sulit dipanggil pulang ke rumah lagi. Ya, kita menjelaskan dalam buku kalau pulang ke rumah itu lebih penting. Gitu. Jangan terlalu banyak di luar. Gitu. Jadi supaya anak-anak ini bisa pulang ke rumah. Anak-anak yang hari ini di jalan, ada di lembaga, ada di tahanan, ada di mana-mana. Pokoknya ini semua mereka ini punya rumah, mereka punya keluarga utuh itu ada. Begitu. Tapi mereka tidak punya. Jadi jalan untuk ke sana itu mereka sudah pasti putus. Gitu. Makanya kita ingin tulis buku-buku yang memberikan harapan ke orang gitu. Bahwa selalu ada jalan kalau kamu berusaha untuk pulang. Gitu. Ada orang-orang yang tunggu. Jadi jangan sampai awalnya kau dari rumah kau keluar tuh di rumah ada 9 orang. Ketika kau pulang sisa 7, sisa 3. Nah, jangan sampai kayak begitu gitu. Jadi kau harus pulang ke rumah. Kita tarik mereka seperti itu. Ya, macam kamu yang aktif di gereja, kamu bisa ajar adik-adik ke sekolah minggu tuh untuk menulis buku cerita. Ajar mereka untuk menulis buku cerita, tulis cerpen rohani, cerita-cerita rohani yang mereka macam kalau kau bikin Facebook nanti kau kasih naik-naik kayak begini. Jadi ajar orang cara tulis status yang benar kayak bagaimana. Jadi status yang tidak menyakiti orang kayak bagaimana. Gitu. Karena sekarang banyak anak-anak Papua kehilangan kontrol untuk media sosial. Hati-hati dengan kau punya kebahagiaan. Kau punya kebahagiaan itu bisa menyakiti orang lain. Jadi kadang itu orang yang mereka foto tiket, mereka foto dompet jasa, orang kasih naik di media sosial tuh. Itu dia punya kebahagiaan itu menyakiti orang yang tidak sekolah. Menyakiti orang yang mau pulang ke rumah tapi tidak ada uang. Gitu. Jadi hati-hati posting kau punya kebahagiaan di media sosial. Itu yang kita nanti ajarkan itu dalam buku, dalam apa kita bisa ajar.